Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Keadaan teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya tentunya. Amin. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah mau jawab. Semoga rezeki teman-teman makin banyak, makin berlimpah. Dan tentunya saya juga ya. Oke teman-teman. Jadi kali ini saya mau coba sedikit berbagi tentang kode error. Kenapa? Karena ini saya mau berbagi kode error untuk AC GRI ya teman-teman ya, buat AC merek GRI. Nah jadi kadang-kadang gini, pertama dulu saya waktu belum tahu kode error ini apa sih gitu kan. Begitu kita mau cek itu, kita mau coba memperbaiki itu, karena nggak tahu kode error ini dari mana, akhirnya bingung. Bingung apanya nih yang rusak, apanya nih yang rusak kan gitu. Nah jadi saya kali ini mau coba sedikit berbagi buat teman-teman semua. Mungkin buat teman-teman ada yang menemukan kode error buat AC GRI. Nah ini buat teman-teman semua ya, mungkin ada teman-teman yang nonton itu yang menggunakan AC GRI atau yang suka memperbaiki, tukang servis juga ya, teman-teman satu profesi, menemukan kode error ini nih, kode error yang paling sering saya temui di AC GRI ya teman-teman ya. Teman-teman wajib tahu, dan jangan lupa tonton videonya sampai habis supaya kita bisa tahu beberapa kode error yang paling sering muncul di AC GRI ini. Mungkin ya ini yang sering muncul aja ya teman-teman. Mungkin di antara kode-kode yang sering muncul yang pernah saya temui, mungkin masih ada kode error lain, tapi ya itu dia, karena saya belum pernah ketemu jadi saya belum mau cerita, belum mau ngomong lah sekarang. Tapi nanti kalau memang ada, nanti ya, coba saya buat videonya ya. Nah karena ngomong kode error ini sedikit ini ya teman-teman ya, sedikit panjang, tapi saya coba buat videonya sesingkat mungkin, supaya nanti nggak terlalu lama lah. Tapi teman-teman bisa sambil minum kopi dulu, biar enak. Nah kalau kalau misalkan teman-teman mau buat kopi, bisa buat kopi dulu lah. Kalau teman-teman dekat mau mampir, saya buatin kopinya. Jadi buat kode error ini ya teman-teman ya, kadang-kadang kalau memang baru kalau namanya muncul kode error itu AC-nya pasti nggak dingin. Tapi kalau kita nggak tahu, kadang-kadang suka bikin kita bingung sendiri. Karena nggak tahu nih kode error larinya kemana gitu kan, penyakitnya apa. Nah ini kadang-kadang bikin kita keder. Tahu bahasa Indonesia yang baik dan benar keder itu apa ya? Nah jadi kita langsung yang pertama ya teman-teman ya. Jadi yang pertama, yang yang sering saya temui itu buat kode error AC GRI ini adalah kode error FO. Mungkin di video saya sebelumnya teman-teman bisa lihat di beranda, mungkin ada ya AC GRI yang muncul kode error FO. Nah itu penyakitnya hampir sama pada AC SAP, kode error FO ini. Kenapa? Karena kode error FO ini menandakan kalau tekanan freon itu kurangnya drastis. Jadi misalkan ada tekanan di 160 atau 180, itu tiba-tiba langsung ada di 60, 80, itu bisa jadi muncul kode error FO. Biasanya sih udah ngeblok S. Itu biasanya muncul kode error FO ini. Nah ini ditandai dari tekanan freon yang kurang alias bocor. Jadi kalau teman-teman yang pakai AC GRI atau teman-teman nemu AC GRI kok muncul kode error FO, teman-teman periksa tekanannya juga, bagian evaporatornya. Kemungkinan kode error FO, kemungkinan
AC Grid ini ada kebocoran freon. Biasanya kode error FO ini tanda kalau AC-nya bocor. Terus untuk yang kedua itu biasanya F1. Nah, kalau F1 ini biasanya AC-nya juga nggak dingin. Kadang dingin, kadang juga nggak dingin. Jadi intinya gini teman-teman. Ini biasanya ya kalau F1, F2 ini biasanya masalahnya ada di termostat. Jadi termostat itu adanya di bagian indoor ya teman-teman ya. Adanya di bagian indoor. Itu biasanya terjadi masalahnya adanya di termostat kalau F1, F2, F1, F2. Kurang lebih begitulah. Karena elektronik timbulnya nggak ngebaca suhu dingin. Terus, nah kalau kayak begitu ya teman-teman ya, kalau F1, F2, FO, pokoknya kalau misalkan nemu kode error, teman-teman sebelum itu coba teman-teman riset dulu. Nah, F1, F2, kemudian yang ketiga itu F4. Ini F4 juga pernah ketemu juga saya F4. F4 ini juga pernah muncul juga di AC Grid. Nah, ini permasalahannya biasanya orang yang rawatnya itu asal-asalan. Kenapa saya bilang asal-asalan? Karena F4 ini yang pernah saya temui ya teman-teman ya. Kalau untuk yang lain saya belum pernah ketemu, tapi yang pernah saya temui kode error F4 ini untuk AC Grid permasalahannya di mesin, ada di outdoor. Nah ini karena yang pernah saya temui itu muncul kode error F4 ini karena AC-nya terlalu kotor sekali. Jadi bagian indoor sering dibersihkan sendiri, tapi bagian mesinnya nggak dibersihkan. Akhirnya kotor. Nah, jadi mesinnya ini karena kelewat kotor, mesinnya jadi mati hidup. Overloadnya akhirnya mesinnya kepanasan dan overload bekerja, jadi mutus arus ke mesin. Nah ini muncul begitu kipas jalan, tapi sampai udah lama mesinnya nggak hidup-hidup lagi, muncul kode error FO ini. F4. Jadi intinya gini lah, kode error F4 permasalahannya biasanya adanya di bagian mesin. Jadi kalau muncul kode error F4, teman-teman periksa bagian mesinnya. Terus apalagi ya? FO, F1, F2. Yang tadi bagian mesin F4, H3. Ini yang kelima H3 ya. Ini H3 ini kode errornya hampir sama. Hampir sama kayak F4, adanya di bagian mesin juga. Cuman bedanya kode H3 ini biasanya berhubungan sama tekanan freon. Jadi tekanan freonnya misalkan kadang-kadang misalkan ada tekanan yang menyampai 160 atau 180. Nah, ini tekanannya bisa jadi berlebihan atau kurang sedikit atau mungkin jadi teman-teman intinya gini. Pertama teman-teman kalau nemu kode error H3, teman-teman cek arus listriknya bagus enggak, apa spanning atau enggak. Nah, kalau sudah teman-teman, kalau misalkan udah dihidupkan, udah di-reset, udah dihidupkan kembali, kode error H3-nya kan biasanya kalau udah di-reset ulang kan balik normal ya. Kalau udah balik normal, teman-teman cek tekanan freonnya. Karena ini biasanya kode H3 ini permasalahannya ada pada tekanan freon. Entah tekanan freonnya yang kebanyakan atau memang kurang. Tapi biasanya kurang, kalau seandainya kurang itu nggak banyak. Tapi yang pernah saya temui ini tekannya berlebihan. Yang pernah saya temui ini ya teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman ada yang nemu permasalahan lain, teman-teman bisa sambil komentar supaya kita bisa sama-sama tahu sambil berbagi. Karena ini di sini saya cuma berbagi dari apa yang pernah saya temui. Kalau yang belum saya temui saya belum bercerita ya, belum berani berbagi karena saya sendiri
belum belum ketemu lah. Apa? Minum ya, minum lah. Jadi mau minum nih. Penuhin air minumnya biar nggak bolak-balik. Ini iklan dulu ya teman-teman. Ya enggak, ini nggak saya skip, biarin. Jadi saya biar nggak editnya nggak panjang. Jadi sekali bikin video jadi lempeng. Ya kalau soal bikin video ada gangguan sedikit-sedikit itu udah wajar lah. Nah ini nyampe mana tadi? H3 ya teman-teman ya. H3. Nah kalau pada H3 itu tadi nyampe mana ya? Oh, adanya di tekanan freon. Nah, untuk menyesuaikan tekanan freon sama ampernya, teman-teman bisa cek di bagian wiring body AC ya. Biasanya tiap tiap AC itu ada wiringnya. Nah, itu teman-teman bisa baca di wiring body AC, nanti teman-teman sesuaikan dengan kapasitas yang seharusnya. Mudah-mudahan itu mesin AC-nya atau bagian kompresornya itu masih bagus. Ya, kalau masih bagus disesuaikan dengan wiring, balik lagi normal kayak semula. Terus apa lagi ya? FO, F1, F2, F4, H3, H6. Nah, ini H6. H6 ini sebenarnya kode error yang paling jarang tapi pernah ketemu. Penyakitnya di mana? Penyakitnya adanya di bagian motor fan indoor. Jadi arus listrik yang masuk ke bagian fan indoor, arus listrik yang masuk ke indoor, terus ke bagian fan-nya itu nggak stabil. Alias nggak stabil itu apa ya? Jadi gimana nih? Saya buat simpel aja lah. Intinya H6 ini permasalahannya adanya di bagian motor fan indoor. Jadi fan indoor ini perputaran motor fan indoor ini nggak stabil. Nah, penyakitnya di mana? Biasanya yang udah saya temui di video saya sebelumnya, ini penyakitnya dari tikus-tikus kecil yang suka gigitin kabel. Nah, itu biasanya kabelnya putus. Kabel yang ke bagian fan indoor itu putus. Kalau nggak putus ada yang kendor. Kalau nggak kendor, mungkin kapasitornya udah waktunya minta ganti. Tapi biasanya kalau AC baru jarang lah, karena kapasitor buat AC baru biasanya kuatnya lama. Nah, jadi kode H6 ini kode yang paling jarang tapi ada. Nah, buat ngatasinya gimana? Ngatasinya buat seluruh kode error kayak begini, teman-teman bisa riset ulang. Riset ulangnya gimana? Teman-teman bisa putus arus listriknya, kemudian colok lagi. Colok lagi, tungguin beberapa menit, teman-teman hidupkan. Biasanya AC-nya kembali normal, baru cek untuk keseluruhan kerusakan pada kode error seperti ini. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Nah, kalau untuk kode error H6 ngatasinya gimana? Kalau ada lubang yang masuk buat ke AC, yang kira-kira ada lubang yang mau masuk ke bagian indoor, teman-teman tutup supaya nggak ada tikus kecil alias nying-nying itu masuk ke bagian indoor gigitin kabel-kabel, karena itu benar-benar merusak. Kabelnya bisa putus semua. Kalau cuma sekedar putus nggak konslet nggak masalah, tapi kalau nanti konslet bisa bahaya buat rumah teman-teman. Nah, jadi buat kode error AC Green ini teman-teman wajib tahu ya, karena ini kode error yang sering saya temui. Nah, jadi mungkin segitu aja. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit berguna, bisa sedikit membantu untuk kode error AC Green. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah mau nonton. Apalagi buat teman-teman yang udah mau nonton nyampe sini, nyampe penutupan. Semoga rezeki kalian makin banyak dan enggak nyekip iklannya, rezeki ya. Mudah-mudahan. Saya ulang lagi ya. Jadi buat teman-teman yang udah mau nonton videonya full nyampe sini, nggak skip iklan. Semoga rezeki kalian makin tambah banyak. Nah, yang lagi diet karena badannya kegemukan, semoga cepat diturunkan berat badannya, dan yang kurus-kurus kayak saya mudah-mudahan cepat gemuk. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.